Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanum. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi para alimil ulama, para masyayikh, para guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya, orang tua kita, guru kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Juga yang saya muliakan aparatur pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, dari mulai jajaran kepala desa. Lurahnya hadir apa enggak ini? Hadir. Hadir apa enggak? Hadir. Nah, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan ini lurah jadi kepala desa, jangan jadi kepala dosa. Amin. Amin. Tapi insya Allah kalau lurah mau gabung sama ustadz, sama kiai, sama ulama, insya Allah berkah. Amin. Tapi sebaliknya kalau ustadz, kiai ngikut-ngikut lurah melulu, fitnah. Benar enggak? Barusan itu ustadz kebeli motor, udah dipitnah, dah paling juga dapat beliin lurah. Padahal itu ustadz masya Allah ngeridit 3 tahun pak, sama kayak motor bapak-bapak ya. Kalau mengkol sambil direm suaranya kredit belum lunas. Ada yang punya hutang ada? Gak ada. Masya Allah, ya kan udah kelihat ini yang hadir ini bukan muka-muka yang suka ngaji, ini wajah-wajah bermasalah semua ini. Ada yang di rumahnya sekarang lagi pusing aja ya Pak ya. Ibu-ibu ada yang punya hutang Bu. Ada yang di rumah lagi pusing sekarang ini. Saya berjanji bila saya tidak bisa bayar Bang Emok, maka saya akan ngejual balai desa. Ada yang punya hutang ada. Hayat tahu boga hutang. Loba. Ya. Mantakna abdi nek ngadoa aminan ya punya. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin. Ya Allah, no maha
kawasa minta duit semeja jeung tolong ke tetangga sesana meli apansa ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah nu maha agung amin minta duit sekarung supaya bisa tutulung sesana sang modal nyandung. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak setuju Pak? Setuju. Abah Wawan kumaha setuju? Ya Abah Wawan kunaon kurus. Lain kurang nyatu, hayang nyandung sieun ka pamajikan. Jadina ngabatin sehingga menghambat karena pertumbuhan. Iya. Lain sieun ka pamajikan, ya pamajikan api sieuneun deui doang lain. Urang doakeun ya, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, amin. Nanti orang mau udah pada mati tinggal manehna ge sorangan. Juga yang saya muliakan seluruh para jamaah, para masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan dengan berkahnya ini acara semuanya kita semua kena ibadah tambah tekun, kena ngaji tambah tekun, hidup bermasyarakat selalu rukun. Ya Allah. Kenapa harus rukun? Karena udah lumrah di tempat kita mah bentar-bentar pemilu, bener nggak Pak? Iya, baru kemarin kita ngadain pilpres. Sebenarnya saya lagi galau Pak, mana dukungan saya kalah lagi Pak. Tahu gini mas saya ngedukung Pak Gemoy lah. Sorry ya. Tapi jangan sampai gara-gara beda pilihan masyarakat pecah belah tidak bersatu. Anu menang ulah gede hutang, anu eleh ulah guguru. Karena hirup di alam dunia ngan saukur aku anu ieu anu itu boga Allah anu maha sah. Rek pemimpin anu ieu anu itu lamun ibu bapak teu usaha mah tetep bae hirup doang kitu. Jalan ge masih keneh Pak. Boro-boro mikiran beli sepak. Uyuhan sakitu ge masih bisa nyambung. Bari awak cageran teu nyerehon. Asal nyangkon lah ya. Maka anu tadina orang ngahiji kembali ngahiji. Sesudah kita ngahiji maka hirup harus daek ngaji. Sanggeus daek ngaji insya Allah hidupnya tidak akan rugi. Sekarang zaman era globalisasi, banyak orang yang perebut sesudah punya kursi pekerjaannya korup. Jagaya hayang geura kabeli mobil sesudah kebeli mobil Mercy kesana kesini make jas make sepatu make rakyat mah tetap susah belangsak makan juga sama terang karena ibadah jeung ngaji mah nyarari masjid gede ge waktu subuh mah nggak ada yang ngisi. Oh nggak sudah capek ya Bu ya, enak ngomong tinggal susah sisi doang. Saya mah ceramahnya nggak akan ngomongin politik, udah males lah Pak ya. Namanya politik mah kadang-kadang awalnya doang politik nempok anu leutik. Giliran geus jadi mah politik nipu karo sing cilik dia bebetan. Banyak-banyaknya nipu. Giliran sebelum nyalon kepala pokon, saya berjanji, ini kampung apa Pak? Saya berjanji kalau saya terpilih jadi kepala pokon, Taman Sari bebas janda. Waduh.
Taman Sari ya malam. Tapi mohon maaf, ada yang nyalon dewan, nyalon gubernur, nyalon bupati, giliran udah jadi, cuma kalendernya aja yang datang doang ya. Nah, pokoknya mah mau siapa yang jadi presiden, teu boga biasma, teu gadeg pejo, bener gak? Hidup pejo, pokoknya mah. Terus udah ibu. Terus. Udah. Alhamdulillah ya. Bisa silaturahmi, mohon maaf Pak, ya saya aslinya orang Sunda, ya mungkin banyak di sini yang dari orang Jawa, orang Lampung, orang Semendok, mohon maaf. Saya juga sebenarnya bukan gak mau itu ngomong Jawa, cuma kadang-kadang takut salah, ya karena orang Sunda ini kalau belajar bahasa lain gengsinya tinggi, takut salah, jadi gak mau lagi belajar. Ya. Tapi ya sedikit-sedikit Pak yang saya bisa saya omongin ya. Ya. Udahlah, pokoknya mah mohon maaf kok. Udah Pak, ada mobil nengok semua. Ya nggak salah mobil, emang jalannya. Kita pengajian pinggir jalan. Kalau pengajian kita di masjid ada mobil masuk ke dalam masjid. Iya, kita kepung rame-rame. Mohon maaf ya Bu ya, sebelumnya Pak, niat saya datang ke sini bukan niat untuk memberikan tausiah, memberikan ceramah, ya. Jangan menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian saja Pak. Mohon maaf ya. Karena kenapa penampilan kadang-kadang bisa menipu. Iya, lajake kadang-kadang bisa ngalangin, bener gak? Iya, makanya saya kadang pengajian Pak Bu, begitu lihat prasmanan ini daging besar amat ya, saya ambil udahlah satu aja jangan banyak-banyak. Begitu digigit ternyata lengkuas itu. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, Bu, lamun urutan aja udah gede-gede Bu, disikahakan loh yang kayak awas ya Bu. Mohon maaf ya, jangan melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian Pak. Saya juga di rumah enggak tiap hari begini Pak. Mau ngapain mutil kopi pakai jubah apanya? Mohon maaf ya Pak ya. Ini Maya pakai jubah pakai gini juga bukan pingin dipanggil ustadz, pingin dipanggil kiai Pak. Mohon maaf, ini Maya berhubung lagi usaha lah ya Pak ya. Arti muka orang sini bodo amat lah, yang penting pulang macair beda. Duh, mohon maaf Pak, ini mah bukan gemuk ya Pak ya. Magicom ke bawah ini mah. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Mari kita awali perkumpulan kita di malam hari yang berbahagia ini dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Salah satunya nikmat kesehatan. Ini nikmat kesehatan luar biasa. Bayangkan ketika kita sedang sakit, serba tidak enak, ngadahar emping, rasanya doang tai ucing. Tapi kalau kita badan sehat, sanajan dahar jeung kudu dangdur, tapi karasana doang hamburger, alhamdulillah. Jadi bersyukur kepada Allah, sebab Allah lah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman wal Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Saya tanya Bu, yang memberikan ibu hidup siapa? Allah. Yang memberikan ibu bisa melangkahkan kaki siapa? Allah. Yang memberikan ibu bisa bernapas siapa? Allah. Yang memberi makan sama ibu? Bingung, Allah apa suami ya? Yang memberi makan Allah. Allah. Sebab kalau yang memberi makan suami, begitu suami ibu mati, apakah ibu berhenti makannya? Buktinya banyak di sini janda gak punya suami tapi sebut manganyo beda karena kejohan. Yang memberi adalah Allah, maka wajar dan pantas kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu ajra'ul a'dha fi maradatillah wa ajra'ul amwal fiha, menggunakan anggota badan untuk ibadah, harta benda untuk ibadah. Kalau kita lihat hari ini, kita koreksi diri kita masing-masing. Kita punya mata, ini kita punya mata Pak, Bu, betah untuk baca Quran apa nonton TV? Aduh, bingung. Giliran nonton TV 3 jam 4 jam kuat. Tapi untuk baca Quran barusan 5-6 ayat udah ngedadak, yang dibaca juga ngedadak hilang itu. Benar gak Bu? Mohon maaf, terkadang kita ini Bu, terutama diri saya pribadi Bu,
Ya kadang-kadang kita mah Al-Quran hanya ngebacanya aja males. Ada juga yang ngomongin, Pak Ustadz, saya kemarin 1 minggu nggak bisa tidur. Terus ada yang ngomongin suruh baca Quran. Alhamdulillah baru 2 ayat sudah tidur duluan. Al-Quran pakai pel tidur kita mah. Makanya yuk koreksi diri kita masing-masing. Kita gunakan apa pemberian Allah berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan ini untuk senantiasa kita gunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat mata luar biasa. Mata nikmat kita bisa melihat di sekeliling kita. Kemudian nikmat hidung bisa bernapas. Ini nikmat luar biasa. Alhamdulillah kita punya hidung, lubangnya 2 terus ke bawah lagi. Coba bayangkan kalau hidung kita lubangnya ke atas, Pak. Musim hujan repot tutupin hidung terus. Nikmat mulut kita bisa merasakan yang manis, yang pahit. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita gunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk hal yang diridhoi, untuk hal yang akan mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan senantiasa kita menerima apapun takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Kita belajar ngaji tujuannya bukan untuk merubah takdir, tapi belajar untuk kita bisa menerima takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terkadang mohon maaf, banyak kita yang tidak nerima dengan takdirnya Allah. Urang mapan aral naik karena pangeran, bener nggak? Gusti, mana iya tas lebaran kami mah teu boga duit. Mana anak garering deui kabeh Gusti. Tuh, tidak nerima dengan takdir Allah. Undangan loba deui PKH can keluar bae deui. Uyang kana hulu. Kata bapak-bapak, ya Allah, segini mah muka saya nggak jelek-jelek amat ya Allah. Tapi kenapa ya Allah punya istri mana pendek, hitam, dipoto dengan huruna doang. Belajar husnudzon Pak kepada Allah. Mungkin Allah menginginkan yang terbaik untuk Bapak. Coba kalau kita punya istri yang cantik Bapak, terkadang dulunya bekas diapelin sama orang, bekas dibawa-bawa sama orang, kadang-kadang bekas disentuh sama orang. Tapi kalau punya istri jelek mah aman pokoknya mah. Gak pernah ada yang ngapelin, gak pernah ada yang ngebawa-bawa. Hilang juga di Jakarta, pulang lagi gak ada yang ngakuin di sana. Yang jelek mah Pak, gak pernah ada yang nyentuh. Yang jelek mah gak pernah ada yang nyentuh. Ada sekali disitu sama setan, setannya kesurupan. Belajar husnudzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairun lahu. Apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun terkadang harus ada air mata untuk menerimanya. Paham? Paham. Jadi belajar husnudzon apa yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, kok saya ini hidup susah amat ya Allah. Coba kita pikir, kita tafakurin Pak. Ternyata senang itu bukan dari seberapa uang yang kita miliki, bukan dari seberapa materi yang kita punya. Banyak cerita orang hartanya banyak, tetapi tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Hartanya banyak, tapi makan udah pantangan. Sate kambing jangan, darah tinggi. Kangkung jangan, asam urat. Duren jangan, kencing manis. Lagi naon parana ulur-ulur bahagia tak tidak. Tidak bahagia. Mending urang aku entok tapi sambal jeung iung we apa ya. Alhamdulillah. Iya. Yang kaya belum tentu bahagia. Urip niku sawang sinawang dia pemeten. Kita nyawang sama orang itu, ya Allah enak amat ya itu orang tiap hari naik mobil. Ternyata berobat jalan mau. Justru orang kaya mah tidur malam gak bisa tidur Pak. Begitu tidur geleprak langsung bangun, disangkain maling, kalau udah kucing nabrak piring. Tapi yang miskin mah tidur tenang, kunci
pintu lupa dikunci, jendela lupa ditutupin, datang maling ditutupin sama maling jauh halal. Senang hidupnya. Coba kalau ada acara-acara di kampung Pak, ada acara Isra Mi'raj, ada acara Maulid, kalau orang kaya nyumbangnya sedikit diomongin sama orang. Bener nggak? Ini si Eta mah dulu sugi-sugi pelekik, tayna ge mun amis dihakan deui si Eta mah. Tapi kalau yang miskin mah senang Pak, nggak urunan juga nggak diomongin. Anak 5, cucu 12 dibawa semua pengajian. Di pengajian dapat naik nasi kotak 2 kue tuh ngejo. Ternyata hidup itu yang paling tenang itu apa? Yaitu ketenangan adanya di dalam hati kita. Kalau hati kita tenang, hati kita selalu mengingat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan ketenangan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus jangan Pak. Terus jangan. Bu, 5 menit cukup. 10 menit. Sampai subuh. Ayo sampai subuh, mati saya di panggung nih. Allah. Jadi kita menerima ya Pak ya, rezeki itu bukan hanya sebatas daripada uang dan materi. Kata bapak-bapak, ya Allah, tengah malam saya ngedoa supaya punya uang, tapi kenapa uang saya nggak nambah-nambah? Tapi istri sehat, anak sehat, istri romantis, istri perhatian. Sama Pak, itu juga rezeki dari Allah. Perhatiin, syukurin, jangan anggap dia tidak ada harganya. Kamu akan tahu seberapa berharganya dia setelah kamu kehilangan dia. Jangan salahkan bila kopi menjadi dingin, karena sebelumnya dia pernah hangat, namun sayang kamu abaikan. Begitu ya. Pokoknya searogan apapun Bapak di luar, sekasar apapun Bapak di lapangan, tolong Pak, ketika Bapak pulang ke rumah, gunakan bahasa yang halus ketika ngobrol dengan istri. Sebab wanita itu makhluk halus Pak. Anggap aja ngobrol sama kuntilanak begitu. Iya, sebab pula setan paling banyak itu wanita. Kuntilanak laki-laki apa cewek Pak? Iya, suster ngesot, si manis jembatan Ancol, hantu jeruk purut, ini belorong, Susana, tuh kan cewek melulu, laki mah ada satu gunurwo, itu tuyul, inju etama. Terus lah. Karena wanita ini kita diciptakan ruang ini bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung? Karena memang wanita diciptakan bukan untuk jadi beban dalam hidup kita. Kenapa wanita diciptakan bukan dari tulang tangan? Karena memang wanita bukan untuk dijadikan boneka untuk dipermainkan. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita bukan untuk diinjak-injak harga diri dan martabatnya. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk dekat dengan hati. Ini menandakan wanita itu untuk dilindungi hatinya, untuk dihargai perasaannya. Betul? Betul. Begitu tuh Pak. Wanita itu senangnya dirayu dan dimanja. Makanya tidak sedikit wanita yang menjadi korban rayuan laki buaya. Kita doakan yang belum nikah, ada yang belum nikah. Mudah-mudahan dapat suaminya yang soleh. Amin. Cari pasangan jangan hanya cari yang sekedar tampan, jangan hanya cari yang sekedar mapan, tapi cari yang bisa menghargai perasaan. Ngapain ganteng kalau nyakitin, bener nggak? Ya makanya jadi cewek jangan judes-judes. Kadang-kadang jadi cewek judes-judes, iya. Ditanya diem aja sama laki-laki, ditanya diem aja. Setelah laki lepis nama ngen sorek, gelis nama ngen korek. Kalau ditanya Neng jawab seadanya. Neng boleh main ke rumah? Ih jangan, bapak Neng mah galak. Kebeneran bapak Neng galak, punya yang bangkok kurang adukeun sekalian. Mohon maaf ya, terutama ada pemuda yang belum nikah anak. Ini mudah-mudahan pemuda di mana tadi daerahnya ini? Sinar Baru.
di Mangga Baru, Sinar Baru. Mudah-mudahan saya doain nih yang pemudanya mudah-mudahan sing sugih. Amin. Kenapa? Biar tidak ada yang memandang kita sebelah mata. Tanggungkan kalau udah sugih jangan beli Pajero, beli beko sekalian. Ngapel ke rumah cewek ditolak, urukeun imannya sekalian. Wanita seperti ini jangan biarkan hidup. Takbir. Ini aduh aing dong dan sorangan nih. Saya dulu pernah Pak itu Pak ngapel kalah sama cowok yang bawa vario. Ya namanya santri nggak punya apa-apa, ya modal sendal cap cokor doang. Orang udah wangi pakai minyak rambut, tapi akal santri nggak kalah Pak. Orang pakai minyak rambut wangi, saya punya duit gopek bisa beli terasi. Saya beli ke warung sampo Emron 500 perak gitu Pak. Begitu ini saya olesin keran rambut, wanginya mau wangi. Begitu ngapel ke rumah cewek di jalan kehujanan, nggak budah kami. Allah Pak. Pokoknya mah optimis, apalagi yang jadi santri harus optimis. Biarkan dipandang sebelah mata, tetapi insya Allah yakin kalau kita istiqomah, kitalah yang akan menjadi generasi penerus untuk meneruskan kampung ini ke depannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kedua kalinya sholawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah karibaan baginda alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita mendoakan daripada pengantin yang telah akad nikah, yaitu Lina Anissa dan Irfan Taufik, yang kita doakan mudah-mudahan dalam mengarungi rumah tangga diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Dan nanti ketika diberikan keturunan yang soleh solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau yang kita berbicara tentang nikah ini Pak, nikah merupakan syariat yang paling digemari. Jangankan di kalangan pemuda, kakek-kakek sampai nenek-nenek masih menggemari yang namanya pernikahan, betul? Ya. Coba yang udah tua masih nggak ingin mau nikah. Tapi saya ingetin, tahun geus aki-aki mah udah loba raga lah akhirnya. Iya, kadang udah kakek-kakek mah keinginan gede tapi tenaga udah nggak ada. Oh, geus aki-aki mah kadang-kadang bisa naik nggak bisa turun. Baju geus naleng teu nuhun-nuhun acan. Aturan mah ditutupkeun naon bisi kucingnya. Mohon maaf ya, nikah ini sangat digemari. Coba ibu tanya, Pak, kira-kira kalau istrinya meninggal, kira-kira nikah lagi apa enggak, Pak? Tapi ibu-ibu jangan coba-coba nanya begitu sama laki-laki. Tanya sama ibu, Bu, tanya sama ibu, Pak, kalau ibu meninggal, Bapak nikah lagi apa enggak? Paling kata suaminya, jangan ngomong-ngomong gitu, kamu masih hidup aja saya udah mikirin kawin lagi. Tuh. Nikah ini sangat digemari. Maka tujuan nikah kata Rasulullah, tanakkahu tanassalu fa inni mukatsiran umama yaumal qiyamah. Kemudian ada daripada keterangan, kita ambil hikmah daripada pernikahan ini banyak diantaranya. Fawaidun nikahi ghadul basari tahsinul farjin waraja naslin durri tasfiyatul qalbi kada takwiyatu alal ibadati kada istirahatu. Fawaidun nikah, kalau faedah nikah yang pertama, godul basor, menjaga mata dari zina. Timbulnya maksiat yang paling dominan ini dari melihat. Timbulnya kita syahwat kepada wanita gara-gara melihat. Dari mana
datangnya lintah dari sawah turun ke laut? Dari mana datangnya zina dari mata turun ke mulut? Timbulnya maksiat paling dominan ini dari mata. Timbulnya ibu-ibu pingin beli ini beli itu gara-gara ngelihat. Ibu-ibu mata kaop lamun neuleuh belang supaya hayang maneh nama. Paling dominan ini dari mata. Makanya salah satu faedah dari nikah yang tadinya haram melalui syariat pernikahan jadi boleh. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya langgeng. Amin. Iya. Ini mata maksiat paling dominan kita ini dari melihat, Bu. Melihat tetangga beli kulkas, kita ikut iri. Tetangga beli motor, kita ikut ngebul. Padahal kenal kok yang harusnya ngebul. Melihat tetangga beli kulkas, kita beli paramek, pusing kepala. Ya, mohon maaf, kalau di dalam hati kita udah ada rasa benci, jangankan sama orang lain, sama saudara sendiri tidak akan akur. Contoh ini hajat aja hajat. Kalau ada di dalam hati kita benci, pasti hajat bukan jadi ajang yang tadinya keluarga pada misah di mana-mana bersatu, bukan. Tapi kadang-kadang hajat bisa jadi permusuhan. Contoh kata saudaranya yang hajat, aing lu capek membantu dina dulur bisa hitung-hitungan ujian bisa berang keneh aing bisa kondangan kabeh kondangan pertahajat aing dipintah babasana sama-sama rek gasandro gasang daging aing itu harapering main balik kering aing. Makanya bapak ibu kalau mau pusing ibu silakan hajat. Hajat mah kadang-kadang perkara endog gue pak endog berarti endog. Iya endog aja jadi permasalahan. Ini si itu mah hajat juga, bukan niat syukuran dari keuntungan si itu mah. Buktinya endog satu dibelah tiga, ini berarti gara-gara telur aja jadi permasalahan. Jadi yang pertama tujuan nikah ghadul basor, menjaga penglihatan kita dari timbulnya maksiat. Yang kedua tahsinul farji, menjaga daripada maksiat farji. Makanya ada keterangan fastahlal furujahunna bi kalimatillah, halalkeun farji anjeun ku kalimat Allah, yaitu dengan syariat pernikahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam pernikahan tidak akan mulus, pasti ada ujian, ada cobaan. Iya. Makanya tadi saya sebelum datang ke sini ngobrol tuh sama Abah Wawan. Di dalam rumah tangga mah harus ada ribut katanya ge Pak. Sebab eta pasea di rumah tangga rukun sono nya Wawannya. Iya pasea mah kudu ada rumah tangga mah harus ada berantemnya. Sebab cenah ge lamun urang tas pasea hebat jeung pamajikan, terus damai deui beda dipakeun lagi pelem cenah ge. Dalam rumah tangga pasti harus ada ribut. Ya. Udah Pak, kunci menghadapi wanita mah dua Pak. Ketika istri bapak lagi ngoceh di rumah, kayak TV polikron rusak begitu Pak. Udah, kuncinya mending diem, tinggal tidur sekalian. Begitu bapak-bapak bangun, diem. Oh, baterainya soak berarti ini. Karena kenapa? Kalau ngomong sama wanita mah, jangankan untuk menang Pak, untuk draw aja susah. Iya, wanita mah kalau ngomong pingin menang aja sih itu mah, bener gak? Contoh suaminya ngingetin, kata suaminya, Neng, sayur asin amat ya, rumah jauh dah. Lalaki mah bisa namanya doang, lamunya homa sayur asinan, ayam cekok, bantuin karena mangkok. Susah menghadapi wanita mah, udah kuncinya dua Pak, menghadapi wanita mah sabar ngalah, udah itu Pak kuncinya. Ngalah bukan berarti kalah Pak, mundur aja udah, mundur pokoknya Pak. Iya, tarik tambang 17 Agustusan yang menang, yang mundur itu Pak. Juga akan ada menangnya menghadapi wanita mah. Seri aja susah menghadapi wanita mah. Tapi harus peka, bapak-bapak harus peka Pak.
Kenapa istri bisa ngoceh begitu? Sama wanita juga awal capek ngurusin rumah, bener nggak? Coba istri bapak luar biasa, pagi-pagi mana nyapu, mana ngepel, goreng asin, apa ya? Sambil lepas tangan, ternyata yang lepas tangan bukan hanya Valentina Rossi aja juga. Istri bapak juga sambil ngegoreng, sambil ini bisa, bener nggak? Inilah kehebatannya wanita. Makanya wanita ini secara fisik lemah, tenaganya biasa-biasa saja. Tapi Allah memberikan kelebihan kepada manusia otak. Jelma Sunda mah babatok. Secara bahasa akademis dikatakan corpus callosum. Ternyata corpus callosum antara laki-laki dan pada wanita ini 30% cenderung lebih tebal pada wanita. Makanya wanita walaupun fisiknya lemah, tenaganya biasa-biasa saja, tapi wanita dalam satu waktu mampu mengerjakan beberapa pekerjaan. Istri bapak pagi-pagi, tangan kanan ngegoreng ikan asin, tangan kiri ngais anak, terus kaki ngepelin keramik, mulut ngoceh marahin suaminya. Berapa pekerjaan tuh Pak? 4 pekerjaan mampu dilakukan dalam satu waktu oleh makhluk yang namanya wanita. Coba dari jam 6 pagi sampai jam 8 nyuci piring beres, mandiin anak beres, nyuci baju beres, masak beres, nganterin anak ke sekolah beres. Laki-laki mah dari jam 6 sampai jam 8 pekerjaannya cuma kopinya juga dapat buatin istri. Makanya laki-laki jangan egois gitu. Kadang-kadang laki-laki egois ya Bu ya. Iya, makanya saya mah demi Allah gak cinta sama laki-laki egois sih. Luar biasa. Ustadz, kiai, penceramah, ketika ngaji, ketika berbicara seperti ini, kita laki-laki hanya menggunakan otak sebelah kiri Pak ketika berbicara. Tapi wanita diberi kelebihan oleh Allah, otak bicaranya otak kanan dan otak kiri. Maka menurut para ahli, wanita dalam satu hari satu malam ini mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Saya ulang sekali lagi Pak, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Inilah yang dalam kamus bahasa Jerman dikatakan bahwa wanita itu cerewet. Kalau ngomong gak cukup sedikit, bener gak Pak? Contoh, suaminya habis pulang dari kebun datang ke rumah. Begitu datang ke rumah nanya sama istrinya, "Mak, sangu enggeus asak tacan berapa kata?" "Mak, kedo enggeus asak tacan 5 kata." Gimana dijawabnya? "Boro-boro masak sangu, ngeunah lalaki merata ngegaras be. Itu sampai gitu, buka piring, manjang anak, ngepel, kayak foto merata di mana?" Ngomongin nasi mateng sampai kayak ayam di bawah-bawah, bener gak? Tapi harus syukur Pak, harus syukur. Kalau Bapak diberikan istri cerewet, harus syukur. Berarti normal. Kata bapak-bapak, "Pak Ustadz, istri saya pendiam, berarti nggak normal." Bukan berarti nggak normal Pak. Kalau istri pendiam terkadang suka ada jiwa perontal yang datang secara tiba-tiba. Ada istri diomelin sama suaminya, ngejawab wajar. Ini mah dimarahin sama suaminya, diem aja. Dicari kanan kusalakina, cici bae. Pundung. Ditanya kusalakina, "Neng, ari neng dicari kanan ku kakak." Dari hati tante sih. Kepa majikan, "Atuh nyeri." Panggeneng cici bae teh ngajawaban, "Teu perlu." Terus ari neng dari hati kumaha ngalampiaskeunna? "Paling nyikat WC." Oh, berarti kalau itu WC bersih neng lagi marah. Oh. Kok bisa bersih gitu? Pakai apa nyikatnya? Pakai sikat gigi kakak. Gimana? Tapi luar biasa ya. Nggak ada ya Pak ya. Lalu apakah sia-sia wanita diberikan kota bicara yang banyak? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Wanita diberikan kota bicara yang lebih. Ternyata ada anak yang harus dirangsang saraf bicaranya
saraf pendengarannya, saraf penglihatannya. Tentunya ini harus ada simulasi bahasa dari orang yang terdekat dengan seorang anak, yaitu ibu. Tidak perlu pengertian, tapi syarat rangsangan. Coba ibu-ibu, kalau ngais anak pagi-pagi, saya suka bingung itu Pak, sambil ngais, kata ibunya, tang duling duling duling, tang duling duling duling. Apa coba artinya? Gak tahu, tapi anak ketawa, bener gak? Berarti saraf pendengarannya berfungsi dalam korek mamual suri meren. Yang bisa mengerti bahasa anak itu yang orang paling dekat dengan seorang anak, yaitu ibu. Coba umur anak setahun kan belum jelas Pak ngomong juga. Iya, ditinggal sama bapaknya nggak akan ngerti, tapi ibunya nyambung. Kata anaknya, mak, ayam titik otol katai. Bingung, naon ayam titik otol katai. Bingung bapaknya, apa artinya? Datang ibunya, oh orang mah ayam biskuit dicocol ke cai. Batin. Kalau penceramah swing, riuh mereka punya. Ditanya, Pak Ustadz, kenapa datangnya telat? Paket. Apa Pak Ustadz? Paket. Macet gue. Enggak Pak Ustadz, jalan ke sini mah enggak macet. Ih, nanti emak itu telat-telat. Telat-telat udah gebak memek. Orang mah mobil lain kehalangan toronton nabrak memek. Pula-pula penceramah RW belamun swingnya punya. Sambutan mewakili kepala pekon. Imo, atap kunika. Abi ni tadi ewe ke. Adi tekanya kan ibu. Wih, tak ada dewet bani. Batin. Mohon maaf ya Pak ya. Jangan alat susah di bapak kalau pengen dan lepas lah. Terus jangan bawa. Terus Abang Wawan kumanya terus kan jelas ya keputusan aja. Abang Wawan sebenarnya mengundang juga bukan senang, murah doang nama. Tapi sebenarnya saya malu ceramah depan Abah Wawan, sebab Abah Wawan orang soleh Pak. Iya, maneh nama sholat Tuhannya kayak urang putih maneh nama. Doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Jadi itu balik lagi. Yang kedua, menjaga pandangan. Kemudian yang ketiga, waraja naslin dzurri, untuk mendapatkan keturunan yang soleha. Sebelum kita mau mencetak anak yang soleha, terlebih dahulu kita yang harus soleha. Makanya dianjurkan, ta'allamu qabla an tajawwazu, belajarlah kalian sebelum menikah. Harus belajar apa ilmu di dalam rumah tangga. Rumah tangga ini harus bijak. Menghadapi wanita itu ibarat tulang yang bengkok. Diluruskannya sekaligus bukan lurus tapi patah. Jika dilurusin bengkok terus. Makanya harus bijak Pak ya. Sekarang belum ada ujian dalam rumah tangga. Namanya juga ya tidak ada istilahnya juga hanya bulan malu bukan tahun malu. Senangnya mah cuma sebentar. Kedepannya mah apa? Yang pertama karunya, yang kedua geus kerok, bener nggak? Kerok. Tahu itu bahasa kerok Bu? Bahasa kerok itu bahasa Indonesia yang telah disederhanakan begitu. Rahasia. Namanya juga Bu. Ya, saya ngomong Indonesia sudah juga, kalau sudah halus saya nggak bisa Bu. Pernah saya diundang ke daerah yang Sundanya halus, bingung saya. Ya, latihan dulu saya. Kalau tangan, panengan. Kalau kaki, sampean. Hitut, bobos. Terus begitu saya datang itu dikasih makan, jeung ibung teh. Ditanya sama panitia, Pak Ustadz sama apa makannya? Sama putra awi cekai. Luar biasa. Ya, terutama dalam rumah tangga pasti akan ada ujian. Ya, sering saya ngobrol itu, ada yang diuji dengan
materi apa ya, diuji dengan materi susah, kadang-kadang kan susah cari duitnya, itu ujian ya. Makanya seberapapun yang diberikan oleh suami terima, mau sedikit terima, kalau kita ikhlas insya Allah itu akan jadi nilai ibadah. Kadang-kadang saya kasihan sama suami yang penghasilannya sedikit tapi punya istri masya Allah, muka angkot hari buak pajero liur pan apa ya. Terima apapun, seberapapun yang diberikan oleh suami, kalau kita menerimanya insya Allah hidup kita akan bahagia. Jadi dari kitanya dulu Bu yang harus soleh-solehah, cari pahala. Ibu-ibu mah mudah, gak perlu keluar sebenarnya Bu. Dari di rumah tangga saja banyak pahala ibu-ibu. Saya tanya, ibu suka nyuci baju suami? Gak poek. Suka nyuci baju suami? Itu Bu, pahala dari ibu nyuci baju suami itu luar biasa Bu. Ada keterangannya. Idza ghasalat al-mar'atu sawaba zawjiha kataballahu laha alfi hasanatin wa ghafara laha alfi sayyi'atin wastaghfara laha kullama syai'in ma tala'at alaihi samsu. Ketika ibu mencuci baju suami ibu, maka akan ditulis 1000 kebaikan. Dan Allah akan ampuni daripada 1000 kesalahan. Dan setiap tetesan baju yang turun dari baju yang ibu peras, itu bakal menjadi malaikat memintakan istighfar untuk ibu-ibu. Kabita tah henteu? Kabita tah henteu, Bu? Kabitanya, deleukeun Pak Biatin, besok mah beda udah diomongin mah Pak. Pagi-pagi nanya sama suaminya, Pak, baju mana baju. Gak ada, udah bersih semuanya. Itu yang dipakai, copot. Makasih kita berdua. Tapi mohon maaf Pak, kalau ketika istri nyuci baju Bapak jangan dulu senang. Kasusnya di kampung saya, kalau ada istri nyuci baju suami, eta sok kuda kodok karena kantong celana. Suka ngerogohin kantong celana. Begitu dirogoh kresek ada duit 100.000. Kira-kira ngomong gak sama suami? Ngomong nggak? Ini wajah-wajah korban nih. Tuh Pak, wajah-wajah pelaku tuh. Kira-kira kalau saya omongin dosanya marah apa enggak Bu? Omongin sebenarnya. Ayyu mamra'atin akhadat min mali zawjiha bi ghairi idnihi illa kana 'alaiha wisru 70 alfa syarikin. Ketika ibu mengambil harta suami ibu tanpa seizinnya, maka dosanya sama seperti 70 kali lipat dosanya seorang pencuri. Anak benar Bapak. Wah. Kerok nggak Bu? 70 kali lipat dosanya seorang pencuri. Demo ibu-ibu. Kata ibu-ibu, Ustaz, gimana kalau suaminya pelit? Doi kalinya sama ibu. Hari dahar, kayak menang, tapi kalau majikan 5.000. Gitu aja. Ya, makanya Pak, senangin istri ya. Kayak Ustadz Nastur dan Ustadz Nastur lah. Ini Pak, begitu juga Pak, ikut yang zaman beliau mah. Tadi saya ngobrol, saya mah ngasih duit buat bedak aja Pak Ustadz 5 juta. Ini stop seumur hidup. Oh, luar biasa. Loh, jadi dari ibu-ibunya dulu yang soleh, kita contoh sebagaimana rumah tangganya Rasulullah. Ya, contoh rumah tangga Rasulullah. Ayo mobil ya, kita tunggu setelah yang satu ini. Sampai mana tadi Pak? Sampai mobil deh. Kerok pengajian di kampung ini begini. Ibu-ibu rajin pengajian mah, Pak rajin pengajian mah. Cuma nggak ada yang nyangkut kadang-kadang ibu-ibu mah. Begitu pulang sama suaminya ditanya, dapat apa tadi di pengajian? Ih, pokoknya rame aja. Gitu doang. Tapi kalau masalah seragam ya Pak, yang ini ibu-ibu luar biasa. Bajunya hari Senin warna hijau, hari Selasa warna merah, hari Rabu pengajian warna kuning, hari Kamis warna pink. Bajunya rupa-rupa. Suaminya di rumah paru-paru mikirin. Iya, ibu-ibu kadang-kadang pengajian, ada arisan,
Ada ngehutangin baju, ya. Tapi bapak-bapak nggak pernah Pak, Bu, kalau pengajian ada yang kalau bapak-bapak pengajian ngeridit sempak begitu Pak. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa. Mau hadir pengajian, mas saya tahu ini nyiapin kerudungnya juga dari tadi siang ini. Beres aja pengajian, ini kerudung disangkutin di paku, bener nggak? Gak lama ada tamu, Assalamualaikum, sibuk nyariin kerudung, dicariin kerudung, begitu diambil kolor suami. Ibu-ibu ini mau pengajian, kurang begitu mau pengajian kurang putih muka, bukan pakai skincare, pakai Kelly. Iya, putihnya mah putih, cuma kebanyakan jadi hijau kayak ayam mesti dibugin. Kadang-kadang mukanya mah banget Korea, ada orang Afrika yang alis kurang panjang, ditambahin pakai pensil. Begitu pulang ke geribisan tinggal sepotong aja alisnya. Begitu ibu. Tapi insya Allah ya Bu ya, semangat ngaji, ojo liren ngaji. Ya, kadang-kadang ibu-ibu juga ada yang banyak alasan kalau disuruh ngaji. Bu, sampean apa orang ngaji? Anakku cilik dibawa ke pengajian takut nangis, ngeganggu sama yang lain, makanya saya emang nggak pernah ngaji. Doain aja, doain. Nanti anak saya udah agak besar saya ngaji. Anaknya besar sedikit, meteng. Kadang-kadang tuh nenek-nenek alasan. Makolot, kunam tuh ngaji. Ini karerok, aing mah karerok. Non, ngaji di masjid. Aing itu aing baca pengajian sok men cenah. Ini men, kacerok pager meureun. Awas Pak. Kemudian rumah tangga yang paling penting, saya menghadapi kemarin beberapa kasus. Dalam rumah tangga kadang-kadang saya suka pusing Pak. Ada kemarin yang pisahan. Karena kenapa? Sebab katanya istrinya selalu membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan apa? Ari eta kolot dia pernah merenaon karena aing cenah gitu. Jangan sampai nih yang namanya orang tua, mau itu mertua sama sampai kapanpun itu mertua kita. Ada 3 hal yang tidak akan jadi mantan. Yang pertama orang tua kita, yang kedua guru kita. Nih guru-guru yang di kampung sampai kapanpun yang ngajarin huruf alif, ba, ta, sa itu guru kita. Tidak ada kata bekas. Kadang ya Allah, ustadz di kampung apa ya, begitu ketemu udah gede, udah sukses. Itu siapa? Itu bekas guru saya dulu. Sampai kapanpun itu tetap guru kita yang harus kita hormati, kita taklimi. Kemudian mertua, makanya antara menantu sama mertua yang wanita kita salaman nggak batal. Karena kenapa? Sebab mertua sampai kapanpun tidak ada kata mantan. Tetap itu orang tua kita. Maupun kita sudah pisah dengan istri kita, ada istilah mantan istri, tapi mertua tetap sampai kapanpun akan menjadi mertua kita. Tuh. Sampai mana tadi? Liur dia Rajuna. Iya begitu. Jadi harus adil. Mau orang tua sana, mau orang tua sini, kita harus adil. Tapi harusnya itulah, harus ada kompromi, ngobrol. Saya mau ngasih sama ibu saya. Ya. Pokoknya kalau yang namanya anak laki-laki tidak ada batasan. Sampai kapanpun wajib harus berbakti kepada orang tua. Maka seorang istri harus dukung seorang suami untuk terus berbakti kepada orang tuanya. Ya, harus tetap berbakti. Lihat pengorbanan orang tua kita yang membesarkan kita, itu luar biasa. Makanya benar peribahasa, kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Tapi terkadang kasih sayang anak kepada orang tua ada batasnya. Dari mulai dulu kita waktu kecil kita dikhitan. Kadang orang tua mau nyunatin anak itu gak punya duit, rela motor butut 3 dek, bener gak Pak? Iya, untuk ngekhitan anak. Tapi jarang dengar cerita kita anak ngegadein motor menyunatin orang tua. Habis. Terus kasih sayang, walaupun anak nih kita udah rumah tangga Pak, tetap orang tua mah mikirin. Mikirin. Pagi-pagi nangis kadang-kadang. Kenapa? Mikirin takut anak gak punya beras. Isu-isu kalau malam bekai mah anak. Ditanya ke anak, mak, ngetahun kan dia? Itu dok, mama kade gendok. Numpang isi baik. Kadang bohong. Orang tua mengintipin tempat beras anak, takut anak gak punya beras. Tapi saya tanya sama orang Taman Sari,
Ada nggak yang suka ngintipin tempat beras orang tua? Ada nggak di sini? Ayah kan bari nyiuk si goblok. Ini kakolot. Awas mulai pemain malam mulai keren ya, macam nyatu deh ya. Jadi sampai kapanpun tetap kita harus berbakti kepada orang tua. Makanya sering peribahasa orang Sunda itu, mun kolot sugih anak beli baju, mun anak sugih kolot mah jadi babu. Bener? Mun kolot sugih anak ganti sepatu, mun anak sugih kolot mah ngais tincu. Bener? Dan Bahagiakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Kalau ingin hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada, mumpung orang tua masih ada, bahagiakan. Yang telah tiada, doakan, jarohi kuburannya. Makanya lumrahnya, bagusnya Pak kita jaroh ke kuburan orang tua itu tiap hari Jumat. Bagusnya jaroh ke kuburan orang tua. Cuma lumrahnya di masyarakat kita ini jaroh ke kuburan orang tua tiap Lebaran Idul Fitri. Itu juga sambil baju Lebaran takut kotor. Apalagi yang merantau ke Jakarta, ke Kalimantan, lama nggak jarah ke kuburan orang tua yang ada di Taman Sari. Udah lama bertahun-tahun, bingung nyariin kuburan orang tua nggak ketemu. Nanya ke anak-anak, Kak, hari kuburan abah di mana? Punya hubungannya liur ya. Dan karena saya nggak di abah dikubur di dia ya. Dan dia abah pindah ke meja gitu. Alhamdulillah ya. kembali. Yuk, sama-sama bahagiakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Kalau kita di dalam hidup ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam rumah tangga harus adanya saling hubungan baik di dalam rumah tangga. Dakwah itu tidak mesti di panggung seperti ini, Pak Bu. Dakwah dari skala terkecil kita dakwah dalam keluarga kita. Iya. Minimal ya, Ustaz Mastur, ya dakwah karena anak-anak orang. Ketika istri lagi malas, ingetan ke orang. Begitu juga seorang istri mengingatkan kepada suami. Umpamanya anak udah mulai umur 7 tahun, kedengar udah di maghrib, azan maghrib di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cekel dengan anak, ajak ke masjid. Terserah Ustaz Mastur, balik lagi. Dari skala terkecil dakwah di rumah tangga. Makanya Bu, udah waktu subuh ya Bu ya. Karena memang yang paling berat itu sholat subuh. Bu, di kuping kayak ada yang ngebisikin. Dalam satu sisi, bangun, ambil sejadah. Ada yang ngebisikin lagi, mending tarik selimut. Lantaran orang Taman Sari mah ahli ibadah semua, akhirnya diambil itu sejadah, pakai selimutan. Dakwah dari skala terkecil. Suami ibu sedang malas, suaminya keneng, misalnya keradang ngedul, ingetan hari subuh. As-salatu khairum minan naum. Bangunin suaminya. Udah subuh, bangun, sampai dilus titiknya. Bangun. Enggak bangun. Elus dadanya. Bangun, udah subuh. Bangun, subuh. Enggak bangun, turun ke bawah kena udah. Bangun, udah subuh. Terus enggak malah cuma ngeliat doang. Anda penmujar, enggak subuh. Udang. Anak ulu udang. Bukan dua-duanya. Dari skala terkecil dakwah mengingatkan di dalam rumah tangga. Kita doakan mudah-mudahan Ananda yaitu Bina Anissa dan Kakanda Irfan Taufik dalam mengarungi rumah tangganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan, lancar rezekinya. Amin. Yang paling terpenting inilah kerjasama. Ketika Mas Taufiknya ke sawah, Neng sholat duha di imah. Insya Allah mungkin anu keluar eta belut. Iya makan. Salaki ka sawah, pemajikan tiktokan di imah. Orang kadut tuh keluar nanti. Kerjasama, doakan suami ya. Mudah-mudahan kita sama ini juga. Ini pengantin baru, ini juga pengantin bau ya sama baik. Ya, pengantin bau sebuah balsem, bau GPU ya. Iya. Paling bahagia Pak.
apalagi orang nggak punya mah kalau tidur sama istri itu orang nggak punya mah rapat baik ada ini pemajikan deh. Iya, rapat baik ranjang nggak sempit iya. Cukup majikan kak, dia servis sautik, nah apa yang bisa raga kahene. Tapi Pak kalau mau kuat di ranjang ilmunya itu Pak lihat dari yang buta. Sebab yang buta mah kalau udah mau tidur sama istri itu kuat 2,5 jam yang buta mah Pak. Sebab 1,5 jam jalan pemajikan huran ke mana. Mohon maaf, ya dalam rumah tangga hunna libasun lahun. Kalian itu seperti pakaian yang artinya saling menutupi. Aib seorang suami tutupin. Terkadang penyakit di masyarakat ini Pak, ibu-ibu kalau udah ngobrol aja 1 jam 1 RT ngomongin semuanya. Pertama mah ngobrol dulu saya dekat. Hai, tadi oke. Lah ngomong orang mah. Tapi omongan. Hari tidak omong cari nongkaknya di Nabi Wiri. Itu pi omongan naon lah, lain masalah batur, lain lengan sasa. Suami saya. Kenapa suami kamu? Ya, saya mah punya suami nggak mau kerja katanya. Ku petahan jasa pangeluk di imah. Kamar mah 2 poin. Di imah. Seneng aing sekali benar duit. Hari cecahan jadi gardu. Terus pulang orang bawa duit. Jengkel udah nggak bawa uang ngomong kia. Neng buatin kopi. Cek aing kakak namun hayang ngopi tuh kerok pantat kuali. Cicin dulu carengkel cina. Laju sore-sore kuku ratak nyar piring. Nyar kejo meureun teh disangkeun ku dia. Henteu cicing kan mekon dicarengkel aing cenah. Laju penting-penting mah aing sare ngalilir kaget cenah. Kunaon? Di dieu salah teh bernumpakan aing cenah. Laju dia ngamuk henteu cicing bae dah hewan. Allah. Jadi harus menutupi. Ibu-ibu kan gitu kadang-kadang suami diomongin sama orang. Katanya itu suami kamu bukan kerja di Jakarta. Nah, kerja juga. Mangkat uang, balik uang. Terus ibu yang balik mau bongkong gitu. Ngomong lagi sama temennya, kemana suami kamu? Udah lama saya gak ngeliat. Dah, aku mah gue suami juga jelas. Iya padahal jangkung gede itu suami gak jelas gue nama. Ngomong lagi, tak salah isi ya cina lain usaha. Cina usaha ge operahan. Eta salakin sampai orang taneuh meureun. Harus tutupin, aib istri tutupin, aib suami tutupin. Karena itulah rumah tangga. Jangan sampai yang paling terpenting mau susah mau senang inilah suami istri yang paling dunia buya. Ketika ada masalah ulah wakang ngadu kena orang tua karena orang tua bisa jadi bukan pikiran ketika anak tidak rukun. Kalaupun orang tua mah takut anaknya kenapa. Nah udah segitu aja ibu ya. Kamu sampai bu ya bu. Udah ada 1 jam ini. Sejam. Kalau itu kameramen. Udah ada 1 jam lebih ibu ya. Doanya bu. Saya udah 5 hari ini bu keliling. Yang kemarin dari daerah Lampung Selatan. Doanya. Juga besok langsung lanjut ke daerah Wonosobo pengajian juga mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum saya tutup boleh perkenalan Pak? Boleh perkenalan? Ya alhamdulillah saya dari Lampung Utara. Tapi saya belajar salah satunya di Tanggamus ini. Saya belajar salah satu guru saya beliau Kiai Haji Muhammad Rais RS dari Tanah Padang. Itu adalah salah satu guru saya. Kemudian saya pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah, yaitu bareng dengan senior saya di pondok Kakanda Ustadz Mumuy Abdul Mukti Aksi Indosiar. Kenal Ustadz Mumuy Bu? Nah. Pak kenal Ustadz Mumuy? Nah. Di wonge. Sing cilik ulah ngalorakun leutik disamakan sama gedean alhamdulillah ya. Saya ini ya umur mah masih muda Bu, dengan Ustadz Mastur mah jauh Bu. Kalau kata orang Bandung mah atuh anjeunna mah pun raka, ari abah mah pun surga gitu kan. Alhamdulillah. Ya, kira-kira umur berapa Pak ini Pak saya? Hah?
30 edan udah. Alhamdulillah umur saya baru masuk sekarang yang ke 21 tahun, Bu. Ya, kalau umur mamu udah nembeng itu wangi boros, Bu. Bu segini ini kaset tante Bu Sakia. Putih tante. Ngomong hidung dicapok bae. Segini ngomongan hitamnya seneng segini mah ya. Orang ngomong hidung mau sederhana ieu mah. Karena Ustaz orang ngomong hidung kurang caang gitu nya. Terus begitu baiklah silaturahmi kita mudah-mudahan tidak cukup di sini saja, tapi Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya tutup boleh saya berpantun? Boleh. Ikan sepat, ikan gabus terdampar di daratan, lebih cepat, lebih bagus karena perut Ustaz udah kelaparan. Ya, kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.